you today, students? I hope you are in a good condition. Well, today we are going to discuss about the text. This text, you can find the text on your packet book in page 123 ya. Jadi kalian bisa menemukan teks ini ada di halaman 123. Silahkan dibuka ya. Look at the first sentence. Saya baca dulu ya. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya. It started on that very date in the year 1945. Ya, pada tanggal 10 November, Indonesia merayakan Hari Pahlawan atau bahasa Inggrisnya Heroes Days untuk memperingati peperangan Surabaya yang mulai pada saat itu pada tanggal itu ya 10 November tahun 1945 ya. Oke, dan kalian bisa lihat di buku yang di highlight atau yang dicetak tebal adalah kata remembrance ya. Remembrance itu artinya apa? Tadi memperingati. Oke. Ya, jadi remembrance itu memperingati. Next sentence, kalimat selanjutnya. The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. Kata yang di highlight adalah kata surrender. Ya. What is the meaning of surrender? Surrender itu artinya menyerah. Ya. Peperangan berdarah tersebut terjadi karena Indonesia menolak untuk menyerahkan persenjataan mereka kepada pasukan Inggris ya. Oke. Kemudian kata-kata yang harus Anda perbaiki yang sering salah, kalian biasa membaca because itu because ya, jadi bukan because tapi because ya. Oke, sekali lagi because ya, bukan because ya. Kemudian refused ya, bukan refused, bukan ya. Oke. Next, selanjutnya, British Army at that time was part of the Allied Forces ya. Pasukan British pada saat itu adalah bagian dari pasukan sekutu ya, Allied Forces. Ini Allied Forces ya, this one. Oke ya. Next, selanjutnya, the Devian Bung Tomo is the well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. Ya, sang pemberontak Bung Tomo adalah pemimpin revolusioner terkenal yang memainkan peranan penting in this battle. Ya, jadi Bung Tomo pada saat itu terkenal sebagai pemimpin pemberontakan atau penantang, bisa jadi ya. Ya, well known revolutionary. Okay. Next, selanjutnya, it all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya under the command of Brigadier AWWS Malabi ya. Jadi itu bermula atau mulai terjadi ya
karena kesalahpahaman antara pasukan. Jadi troops ini adalah pasukan ya, pasukan Inggris di Jakarta dan di Surabaya di bawah Komandan Brigadir AWWS Malabi ya. Okay. Next, selanjutnya Brigadier Malabi already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. Okay. Agreement ya, di sini ada agreement ya. Maaf nih nggak bisa ini. Agreement itu artinya apa? Persetujuan. Oke, ya. Next, selanjutnya. The agreement stated that British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their weapons. Persetujuan itu menyatakan ya bahwa Inggris tidak akan meminta pasukan Indonesia dan milisi Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Weapons itu adalah senjata. Okay, next. However, a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya. Namun, sebuah pesawat Inggris dari Jakarta menyebarkan selebaran di seluruh kota Surabaya. Leaflet itu selebaran ya. The leaflet told Indonesians to do otherwise on 27 October 1945 ya. Selebaran tersebut memerintahkan bangsa Indonesia untuk menyerahkannya ya, kalau tidak pada tanggal 27 Oktober 1945. This action angered the Indonesian troops ya, angered ya. Kata anger di sini ya itu dari kata angry ya. Kalian pernah dengar kata angry bird ya, burung marah. Jadi angry itu marah, tapi di sini bisa dijadikan kata kerja, membuat marah ya. Aksi tersebut membuat marah pasukan Indonesia dan milisi Indonesia dan pemimpin milisi Indonesia karena mereka merasa betrayed ya. Apa betrayed? Dikhianati. Selanjutnya, on 30th October 1945, Brigadier Malabi was killed as he was approaching the British troops post near Jembatan Merah or Red Bridge, Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigadier Malabi terbunuh ketika dia mendekati pos pasukan Inggris ya, di dekat Jembatan Merah atau Red Bridge, Surabaya. Okay. Next, there were many reports about the death, but it was widely believed that the brigadier was murdered by Indonesian militia. Ada banyak laporan tentang kematian tersebut, tapi itu sudah meluas beritanya. Dipercaya bahwa brigadir tersebut terbunuh atau dibunuh oleh pasukan milisi Indonesia. Nah, sekali lagi, jadi murdered ya. Murdered itu artinya adalah was murdered ya. Was murdered adalah dibunuh. Nah, oke. Next, selanjutnya. Looking at the situation, Lieutenant General Sir Philip Christison brought in reinforcements to siege the city. Ya, melihat situasi tersebut atau situasi ini, Lieutenant General Tuan Philip Christison membawa bala pasukannya untuk mengepung kota tersebut. Ya, di sini ada kata siege. Siege itu artinya mengepung.
reinforcement itu artinya bala pasukannya. Oke, next selanjutnya. In the early morning of 10 November 1945, British troops began to advance into Surabaya with cover from both naval and air bombardment. Ya, pagi hari, ya, tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris mulai memasuki atau masuk ke dalam kota Surabaya dengan perlindungan dari dua sisi, yaitu pasukan pengebom melalui laut dan udara. Ya, pasukan pengebom itu adalah bombardment. Ya, naval itu laut, air itu udara. Oke, cover itu dilindungi. Advance tadi memasuki, ya. Next, although the Indonesians defended the city heroically, the city was conquered within 3 days, and the whole battle lasted for 3 weeks. Ya, dengarkan ya, kata although kalian biasanya membacanya although. Ya, yang betul itu GH-nya jangan dibaca. Although. Walaupun pertahanan Indonesia, ya, walaupun bangsa Indonesia mempertahankan secara gagah berani, kota tersebut dapat ditaklukkan dalam 3 hari dan seluruh peperangan berjalan selama 3 minggu. The total, jadinya total ya, bukan total. Total. In total, between 6,000 and 16,000 Indonesian died. Ya, secara keseluruhan antara 600 sampai 16.000 antara 6.000 sampai 16.000 bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia meninggal, while casualties, ya, dan sebaliknya on the British side, di sisi pasukan Inggris sekitar 600 sampai 2000 yang meninggal. Selanjutnya, Battle of Surabaya caused Indonesians to lose weaponry which hampered the country's independence struggle. Peperangan Surabaya menyebabkan Indonesia kehilangan senjata, ya, yang menghambat perjuangan kemerdekaan negara tersebut. However, the battle provoked Indonesian and international mass to rally for the country's independence, which made this battle especially important for Indonesian national revolution. Namun, peperangan tersebut memprovokasi, ya, masyarakat atau rakyat Indonesia dan internasional untuk bersatu demi kemerdekaan negara tersebut, which made, yang membuat peperangan tersebut, ya, adalah penting untuk revolusi nasional Indonesia. Oke, ya, jadi that's all. Kira-kira penjelasan diri saya untuk artinya, dan ingat kata-kata penting yang harus Anda baca dengan betul, ya, karena setelah ini Anda harus membaca, ya, melalui tugas. Nanti saya terangkan setelah ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.